Oke, sekarang saya mau instalasi FreeRadius ya. Saya sudah masuk ke Docker Hub. Ini adalah reponya ya. Coba kita lihat apa saja. Kita coba cari yang filenya kecil ya, mungkin yang Alpine. Ini ya, Alpine ya, boleh ini. Jadi 44 MB, kalau yang standar itu 84 ya. Oke, kita Alpine-nya yang ini, yang spesifik versinya ya, yang terbaru ini. Jadi disarankan kalau Docker itu jangan pakai tag latest ya. Ini bisa sebenarnya sama aja, tapi bagusnya sih yang spesifik ini ya. Oke, kita copy aja, langsung kita jalankan biar dia download ya. Jadi untuk runningnya kita lihat lagi commandnya nanti apa yang akan kita jalankan. Di sini ada ya. Tentunya yang penting adalah portnya ini. Ada 2 port ya. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat ini ya, image ID-nya ini. Kita langsung run saja, docker run. Portnya 1812, diarahkan ke 1812. Yang satu lagi adalah port 1813 untuk accounting ya. 1813 ini di depannya harus ada P. Kalau jadi bisa 2 kali ya portnya. Kalau di sini dia menggunakan ring, nggak masalah, sama aja ya. Oke, terus namanya kita kasih nama kontainernya nanti kontainer radius cerat gitu ya, boleh. Terus apalagi, kita sementara ini aja dulu ya, ininya kita itu. Terus kita coba debugging mode. Biasanya kalau radius kan main egg ya, thread jalan. Oke, kita masuk ke kontainernya ya, docker ps. Oke, jalan ya, namenya cerat, jalan. Kita masuk ya ke terminalnya si kontainer cerat ini. Komandnya adalah docker exec menti cerat. Terus apa, kita masuk sh atau bus, boleh ya, 2 itu bisa pilihnya. Bus tidak bisa karena Alpine tidak ada bus ya, kita harus sh kayaknya. Oke, setelah masuk di sini saya ingin tahu folder dari config-nya itu di mana dia ya. Biasanya cd etc. Kita coba ls ya. Karena penting untuk mount pointnya nanti ya. Ini ya kayaknya. Biasanya kan FreeRadius karena dia Alpine, dia pakainya RADDB, nggak masalah, sama aja. Jadi RADDB ya itunya. Baik, kita ulang di sini, kita matikan ini. Langsung kita kasih mount pointnya di sini. Jadi kalau mount point ini sangat penting ya. Tagnya adalah main v, volume artinya ya. Terus volume lokalnya ini secara default kita bebas ngasih namanya, kita misalnya fr FreeRadius 327 versinya ya. Nah, ini arahnya ke kontainernya itu mana tadi, etc RADDB ya. Ini kalau nggak match tidak bisa itu ya dia. Yang ini penting ya, etc RADDB ini harus eksis di sini, harus eksis supaya config-nya itu tercopy ke folder ini di localhost. Oke, kita coba eksekusi. Konflik ya, nggak apa-apa karena tadi kita harus remove yang nyangkut ya di sini. Ini nyangkut ya. Ini ada yang nyangkut satu lagi yang tadi sebelumnya, kita remove sekalian.
Oke, kita jalankan ini. Kita pakai mode daemon aja ya. Kalau daemon itu main D ya, main D RM min RM biar tidak nyangkut kayak tadi kalau kita stop. Oke, kita enter. Oke, jalan ya. Sekarang kita lihat di, jadi kalau mount ini FR 327 itu di mana lokasinya ya? Lokasinya adalah di sini ya. Saya sudah di lokasinya sebenarnya, PWD. Lokasinya di sini. Terus nama foldernya ini pasti muncul, dia akan create otomatis. Terus di dalamnya ada slash data ya, apa underscore data. cd underscore data. Kita coba ya. Jadi ini apa, etc config-nya match dengan di sini ya, di dalam sini sama isinya ya. Oke, untuk file config-nya sudah tercopy ke folder lokal. Lokasinya adalah di sini. Jadi defaultnya untuk Docker adalah di sini ya, mount point volume-nya itu di sini. Oke, sekarang kita stop dulu. Kita coba connect dulu dari anti-rat ping ya. Kebetulan IP-nya sudah benar, ini 163. Kita connect. Tapi saya mau lihat konsol apa, mode debugging lagi ya. Jadi saya stop dulu. Stop. Tadi nama kontainernya cirat. Oke. Kita run lagi. Ini kita pakai mode main X lagi. Kita lakukan. Sepertinya tidak ada respon di sini ya. Ada yang salah mungkin. Oh ya, di sini jangan lupa di sini adalah UDP ya. Jadi kalau default tidak disebutkan dulu adalah TCP, ini harus UDP. Sesuai di sini tuh, ini UDP panduannya. Tadi ada kesalahan, berarti ini kita lakukan lagi sekali lagi. Kita coba dari ini simulasi klien ya. Kemana ini? Kita coba connect di sini. Ya, di sini sudah muncul. Jadi unknown client ya, karena kita belum allow apapun ya. Nanti allow-nya dari database saja. Jadi saat instalasi PostgreSQL nanti akan kita allow dari situ. Oke, ini sudah selesai untuk free radiusnya, udah jalan. Berikutnya adalah kita melakukan config ya ke directory ini ya, ke directory ini. Jadi ini harus kita remote lewat FTP ya, soalnya saya males kalau config dari sini pakai V atau pakai terminal murni, agak males ya kalau config file-file teks seperti ini. Jadi saya inginnya confignya dari WinSJP, terus nanti saya edit pakai Notepad++ ya. Karena di sini tidak ada GUI ya. Kita pakai FJOS, tidak ada GUI, jadi harus remote dari Windows. Oke, untuk SFTP-nya saya pilihkan yang saya menggunakan ini ya untuk SFTP. Banyak pilihannya sudah saya pilihin, yang bisa mode root adalah ini. Kenapa saya pilih ini? Karena ini cukup kecil filenya ya, enak. Cuman 15 MB. Kondisi kompres nanti setelah di download mungkin jadi 50-an. Oke, kita jalankan saja image ini. Kita coba dilihat di panduannya. Defaultnya adalah data incoming ya, folder di dalamnya itu. Oke, siap. Oke, ini udah selesai. Kita lihat. Langsung kita run saja ya. Ini ya.
ini berarti ya. Oke, Docker run. Terus namanya kita kasih untuk kontainernya misalnya kontainer sftp sftp gitu ya. Terus portnya kita bukanya yang agak tinggi ya, karena ini bentrok untuk port 22 dengan Fedora OS nya seperti ini ya. Port keluarnya 4022, port ke dalam kontainer 22. Untuk ini apa saja yang dibutuhkan di sini? Oke, seperti ini saja sebenarnya, user dan password yang dibutuhkan. Oh, ini defaultnya usernya sftp, berarti kita memerlukan password saja. Oke, pas, kita kasih pas. Oke, kita kasih RM nya biar tidak nyangkut ketika kita close. Terus port sudah. Untuk mountingnya nanti ya, kita mau, soalnya kita mau mengaktifkan login root ya. Jadi kita mau masuk ke shell terminal dalam kontainer. Oke, kita kasih nama image-nya. Oke, ini ya. Langsung kita enter. Oke, ini ada yang kurang, ini environment harus E. Oke, sudah terbuka. Kita masuk ya ke exec -ti. Nama kontainernya tadi CSFTP. Kita coba masuk bus. Tidak ada bus. Kita masuk shell biasa SH. Ada ya. Nah, ini penting untuk akses SFTP ini kita harus mengaktifkan root, allow root. Oke, kita allow root dulu dari SSH daemonnya. Kita coba di sini, biasanya di sini ya, etc SSH. Kita grab untuk allow rootnya ini ya. Statusnya bagaimana? Statusnya oke, ini grabnya belum. Statusnya no ya di sini. Jadi harus kita edit ini ya. Editnya karena tidak ada editor sama sekali. Kita untuk editingnya harus menggunakan SED ya, set. Oke. Kita langsung SED. SED. Permit no kita ganti menjadi permit yes. Global, tanda petik lagi. Filenya apa? etc ssh sshd. Oke, ini salah ya. Kenapa jadi 2 S-nya? Nah, begini. Oke. Coba kita cat lagi. Sudah menjadi yes ya. Oke. Sekarang untuk passwordnya kita set passwd root, password baru, kita pakai angka 2 saja. Oke, password sudah selesai. Kita exit ya. Nah, ini kontainernya sudah berubah ya, tidak standar lagi. Kita sudah melakukan 2 perubahan, yaitu password root sama allow root SSH. Kita exit. Setelah melakukan perubahan itu, kontainer itu tidak boleh kita restart ya, karena kalau kita restart akan balik lagi ke semula ya. Jadi kita harus commit. Caranya adalah docker commit nama kontainernya tadi CSFTP. Nah, ini berikutnya adalah nama image barunya. Sebenarnya bukan image baru ya, ini hanya layering aja. Jadi seperti apa ya, versi gitu ya, versi. Kita kasih namanya bebas ya, SFTP custom misalnya, custom 1. Oke, jadi sekarang sudah ada di Docker Images itu, seolah-olah ada image baru, yaitu
itu image barunya ini, size nya sama dengan ini adalah turunan dari ini. Jadi kalau kondisi segini, ini yang parentnya ini tidak bisa dihapus. Kalau mau menghapus nanti harus ini dulu ya. Jadi itu sebenarnya tidak terpisah, adalah gabungan. Sekarang kita runnya dari image yang baru. Kita stop dulu yang ini. Kita coba docker PSA, ada nyangkut enggak? Ini ada nyangkut ya. Kita stop dulu ini. Kalau nyangkut pakai RM ya komennya. Oke, tidak ada sepertinya. Oh, kita harus stop dulu ya, ternyata dia tidak bisa dikontrol C. Oke, setelah di stop memang dia harus stop ya, bukan RM. Oke, nggak masalah. Sekarang kita run lagi ini ya, kontainer ini dengan yang baru. Nama image-nya tadi adalah ini. Cuman saya mau menambahkan, karena rootnya sudah allow, sekarang saya mau melakukan volumenya ya. Volumenya adalah directory yang tadi ya. Kita coba salahkan dulu di sini ya. Nah, volume mount-nya nanti di sini ya. Oke, sekarang kita coba minv. Setelah minv itu adalah local directory yang mau kita inginkan untuk akses oleh SFTP. Ini ya. Oke, terus di sisi kontainernya tuh apa? Ini ya, pathnya adalah ini, data incoming. Oke, spasi. Oke, udah ya ini ya. Untuk SFTP udah kita buka, portnya ini. Kita usernya pakai root mungkin ya, harusnya di sini. Atau kita coba ini dulu. Kelewat lagi min E-nya ya di sini. Min E. Oke, kita coba lakukan remote dulu, tes. Kebetulan saya udah pernah ke sini. Edit, passwordnya angka 2. Root ya. Coba. Iya bisa ya. Jadi di sini langsung terbuka ini konfigurasi dari file free radiusnya ya. Kalau mau ngedit di sini tinggal diedit. Di sini enaknya udah ada WinSCP itu muncul di sini ya semuanya. Ownernya, root, terus permissionnya juga ada. Terus untuk ini untuk link padahal ini ya, soft link ini juga bisa dibuka tuh, tinggal diedit aja. Jadi SFTP ini dibukanya saat kita butuhkan saja ya, untuk security tentunya ya, biar aman. Jadi saat kita mau mengedit, kita jalankan dockeran itu, atau kalau nanti misalnya pakai Compose, Docker Compose ya. Oke. Sekarang berikutnya adalah mau install Postgres atau PostgreSQL ya. Ini jadi sekali lagi untuk FTP ini aksesnya adalah root ya. FTP yang barusan kita buka portnya itu sekarang udah kita tuh. Jadi ini adalah root permissionnya ya, aksesnya. Cuman dia rootnya cuma dibatasi ke folder yang kita
mount di sini ya, artinya yang kita share di sini hanya dibatasi sampai di sini, jadi aman ya. Dan kita pun untuk menjalankan FTP itu biasanya tidak terus-menerus kita buka portnya, jadi ya saat ada request kita buka gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke Postgres-nya. Ini ya, Postgres-nya kita menggunakan yang official saja karena mungkin versinya tentunya lebih update, lebih baru. Sebenarnya banyak ya, saya pengen nyari yang kecil, tapi karena ini untuk testing kita pakai yang official aja biar lebih gampang. Kita langsung aja download di sini ya, kita langsung jalankan. Oke, coba kita review di sini. Sebenarnya pengen tahu juga ada nggak file yang kecilnya. Dia satu segini ya, rata di atas 100 MB semua memang. Oke, nggak masalah, berarti kita pakai yang latest saja. Untuk command run-nya adalah pakai yang standar saja. Ini ya sepertinya ya. Ini. Kita tunggu selesai. Kita oke seperti ini. Passwordnya nggak usah panjang-panjang, kita set 123 aja misal. Untuk namanya saya sering senangnya pakai C depannya, container C Postgres gitu. Oke, name-nya terus oke, kita tambahkan min rm ya biar nggak nyangkut, karena kita masih development jadi nggak apa-apa pakai min rm ya, walaupun harus manual ya, kita startnya itu. Cuman kalau sudah deploy itu nanti pakai yang restart always ya. Oke, sepertinya seperti ini aja, kita coba ini. Oke, docker ps coba ya, sudah run Postgres-nya. Postgres sudah run. Kita coba masuk ke dalam. Jadi kalau untuk SQL ini tidak perlu open port sebenarnya ya, tidak perlu expose portnya keluar. Defaultnya ada 5432. Habis ini kita install adminer untuk masuk ke dalam command itunya ya. Oke, kita coba exec ya, masuk ke selnya container, min ti, tadi C Postgres nama kontainernya, tabas bisa ternyata oke. PSQL ya, kalau min u misalnya, default usernya biasanya Postgres. Oke, ini command-command dari Postgres adalah seperti ini ya. Oke, database-nya sudah bisa kita akses. Oke, sekarang kita mau impor skema dari FreeRadius ke dalam database ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau install adminer dulu. Oke, adminer dulu mendingan ya. Untuk adminer kita menggunakan ini ya. Kita coba saja langsung. Kita coba pilih. Ada yang file clearnya ya, sepertinya sama semua. Kita pakai versi standalone apa ya? Maksudnya ini latest pas CGI. Kita standalone yang versi ini aja ya. Oke, kita coba saja. Cara pakainya kita lihat.
Oke, adminernya sudah jalan, sudah selesai untuk siap untuk di run ya. Coba kita pakai ini saja. Kita coba ini. Maksudnya apa ini ya? Gak apa-apa. Oh, salah, bukan. Jadi kita runnya adalah yang ini ya. Adminer sudah ada di sini saya. Kapan downloadnya nih? Oke, sama ya ini sepertinya. Karena size-nya juga sama persis. Image ID-nya juga sama. Ini sama, ini kedua ini ya. Oke, nggak apa-apa, kita run saja. Ada yang nyangkut ini, tidak ada. Untuk memudahkan komunikasi antar containers, misalnya antara PostgreSQL dengan adminer dengan FreeRadius, kita sebaiknya menggunakan nama network berbeda ya. Jadi kalau defaultnya kan networknya adalah bridge ya namanya, tidak ada ya. Jadi kita create aja network, namanya bebas, docker network create ya, mainnet misalnya. Oke, tujuannya nanti untuk koneksi antar containers itu tidak perlu menghafalkan IP ya, cukup dengan hostname. Misalnya dari kontainer FreeRadius kita bisa melakukan ping cPostgres ya. Nanti akan reply ya, IP-nya ketahuan. Oke, sekarang kita run kontainernya berdasarkan network yang baru tadi ya. Kita jalankan yang adminer dulu. Networknya adalah mainnet. Oke, ini sudah jalan. Sekarang untuk kita stop dulu ya, ini saya ingin merubah untuk yang Postgres-nya dulu ya. Postgres tadi kita menggunakan command apa ya? Kita lihat dari history. Ini sudah saya coba ya tadi ya. Mana Postgres? Jadi kalau menggunakan network bridge itu tidak bisa ping berdasarkan hostname. Hostname itu name ini ya. cPostgres itu hostname. Kita run aja di sini, kita ulangi lagi runnya ya. Untuk yang Postgres-nya networknya adalah mainnet. Harus sama ya, satu network. Kita stop dulu. Kita jalankan lagi. Oke, udah jalan ya. Oke, Postgres ini daemon ya, udah jalan. SFTP-nya juga jalan. SFTP tidak perlu di network yang sama ya, karena aksesnya kita dari luar ya. SFTP tidak connect antar containers, tidak connect ya. Oke, sekarang untuk adminernya ya, yang tadi adminer yang baru saja ini ya, sudah config-nya sudah ini. Kita ada konsolnya ini apa, maksudnya lognya ya. Oke, sekarang kita buka adminernya ya. Adminernya berdasarkan IP Fedora core-nya
24.0.163. Portnya kan 8080 ya, ini 8080. Ini 4 bukan 14 ya. Iya, servernya tuh dia muncul ya di sini. Kita pilihnya Postgres, username-nya Postgres, passwordnya 1234 kalau nggak salah ya tadi. Passwordnya salah, kita coba passwordnya ganti 123 mungkin ya. Ya bisa 123 passwordnya, ingat-ingat. Jadi ini kita sudah bisa akses ke ya user interface-nya ya, nggak perlu terminal banget kalau untuk database itu. Oke, sekarang kita import. Kalau untuk import database harus command prompt ya, terminal. Kita masuk ke Docker, kita mau import dari skema FreeRadius ya. Jadi kita harus ke prompt PSQL-nya ya, Docker. Kita masuk ke shell-nya Postgres ya. Kita masuk ke kontainernya dulu, Postgres bus. Untuk masuk ke prompt SQL adalah PSQL -u, usernya Postgres tanpa password ya, tinggal enter. Ini sudah di sini. Nah, di sini kita harus melakukan copy ya sebenarnya. Copy filenya skemanya ke dalam kontainer ini atau ke volume kontainer. Ternyata memang untuk Postgres kita belum mounting volumenya ya, harus kita ulang. Berarti kita ulang dulu, kita stop dulu Postgres-nya, stop Postgres. Nah, di sini harus kita tambahkan volume ya. Volumenya -v volume. Kita kasih nama bebas ya. Postgres -2. Nah, ini mon di sisi kontainernya apa? Ntar saya cek. Jadi sudah ketemu ini mon point yang permissionnya yang jelas jalan adalah ini ya. Oke. Sini kita masukkan di sini. Oke, kita jalankan lagi ya. Docker. Oke, Postgres-nya jalan. Jadi kita harus kopikan skemanya ke folder ini ya. Folder ini ada di mana? Pasti ada di volume ya. Tapi di bagian Postgres di sini ya. Nah, di sini Postgres ini dia create otomatis. Kita masuk ke Postgres. Coba kita lihat ada datanya ya. Nah, kita kopikan aja skemanya di sini. Untuk kopikan skemanya ya cp ya. Tadi itu di sini ya. Untuk skema itu adanya di mods config kalau nggak salah. Kita lihat apa saja. SQL ya. Main Postgre. Terus skema. Nah, ini. Kita kopikan ke sini. Ya, ini sudah ada di sini ya. Sudah di sini, maka kita masuk lagi ke selnya
Postgres. Oke, di sini ya. Kita lihat, kita list dulu apakah ada file skemanya udah masuk ke kontainer warlib PostgreSQL data. Nih ada ya, dia root kebetulan. Apakah bisa kita akses? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, nggak masalah ya, mudah-mudahan bisa. Kayaknya kita coba aja masuk ke sini, kita impor ya, komannya ini impor ya, warlib Postgres data skema. Bisa ya. Oke, jadi database-nya sudah terimpor, skemanya sudah terimpor. Ada kesalahannya, harusnya create database dulu ya, impornya ke database yang baru. Nggak apa-apa, ini nanti kita hapus saja. Di sini di adminer bakal muncul di sini ya skema yang barusan. Postgres adminernya nggak jalan ya, kita jalankan adminer. Oke, ini adminer. Sebaiknya command-command ini kita save ya, karena kita masih development, jadi kita save saja di sini misalnya. Oke, biar tidak usah nyari-nyari lagi. Kita buka adminer lagi, tuh udah jalan. Maksudnya 1 2 3 tadi. Ya, jadi skemanya sudah masuk ke sini ya. Kita hapus saja nggak apa-apa. Tapi nanti kita create database baru mendingan di sini ya. Kita create dulu database. Caranya saya sudah simpan di sini untuk create database dengan nama tertentu ya. Nih, berserta komen-komen ininya ya. Oke, kita sesuaikan dulu nama databasenya apa yang kita inginkan. Kebetulan saya pakai nama databasenya user1, nggak apa-apa, ini aja ya mungkin ya. Jadi kita langsung copy yang komen yang ini, create database dulu di sini tetap ya. Langsung kita masuk ke database yang barusan kita buat. Nah, sudah ada ya, sudah masuk ke database user1. Terus kita command yang ini import ke database yang barusan kita buat. Oke, sekarang kita importnya sudah ya, ini import sama kayak gini. Kita set permissionnya pakai command ini aja, diikutin saja ini. Oke, sudah ya. User1 sudah bisa. Sekarang kita coba buka dari adminer. Adminer itu di sini ya. Kita logout, masuknya servernya tetap ini, usernya user1, passwordnya 1234. Nah, kita bisa masuk ke database kita. Kalau ke sini biasanya nggak bisa ya, tapi tetap bisa, tapi nggak apa-apa. Harusnya nggak bisa ya, database-nya kita pemilik dia sendiri. Oke, ini di sini kita bisa setting NAS biar bisa koneksi ya. Database-nya user1, password 1234 tadi ya. NAS-nya kita allow di sini, new item misalnya, NAS name-nya all, short name-nya test, type others, ports-nya 0, secret-nya rahasia,
123 misalnya servernya. Coba seperti ini bisa nggak ya, kita save. Oke. Nah, jadi nanti baca NAS-nya dari situ ya, allow NAS-nya. Sekarang kita lakukan free radius ya, konfigurasinya supaya mengarahkan ke database yang ini. SFTP-nya masih jalan, kita bisa mengakses folder ini. Ini adalah konfigurasi free radius. Untuk mengonfigurasi SQL kita harus ke modes enable ya, atau modes apa ini, ngedit yang SQL ini, file SQL, kita lakukan edit. Nah, ini jangan ke 0 ya, tapi ke bawahnya ini di uncomment. Oke. Bagian servernya ini pentingnya, ini adalah IP-nya, C Postgres atau hostname-nya. Pakai IP juga boleh, cuman kalau IP kadang kita lupa IP address ya. 5432. Loginnya tadi user 1, terus passwordnya 1234. Database-nya ini juga penting, database-nya adalah user 1. Biasanya itu NAS client ya. Coba kita read client, yes. Client tabelnya NAS. Udah itu saja ya. Kita save. Save-nya berhasil ya kayaknya ya. Oke. Sekarang kita melakukan run radius lagi ya. Jadi ini kita adminernya kita daemon saja ya. Kita daemon di sini ya. Main D-nya di sini saja. Sering nimpa gini ya. Oke. Sekarang history untuk free radiusnya kita menggunakan command apa tadi? Ya. Nah, ini ya. Kita copy saja, kita save command-command yang penting di sini. Perubahannya adalah tidak ada ya, harusnya kalau untuk free radius begini saja. Kita langsung run saja, kita tes run, kita coba connect dari RAT ini. Tadi secretnya itu rahasia ya kalau nggak salah. Secretnya kita setnya di table tadi ya. Ini sepertinya tidak ada error ya, berarti sudah bisa connect unknown client. Oke. Kita coba jadi tadi ada yang terlewat, file ini yang habis kita edit harus kita copy ya ke site enable ya. Jadi tidak bisa copy dari sini ya. Kita kopinya coba dari sini, dari Notepad++. Harusnya bisa ya copy, tapi
biar cepat kita coba dari sini. Edit profile, root. Baik, barusan saya sudah melakukan editing sedikit ya. Untuk file SQL-nya saya rubah dialeknya menjadi PostgreSQL di sini ya. Sebelumnya SQLite. Terus saya juga melakukan link ya, soft link. File SQL-nya saya taruh di mode enable ya, dengan command seperti ini. Oke, sekarang saya jalankan free radius lagi, min x. Sepertinya ada error ya, modul ini tidak ada ya. Jadi saya akan mencoba untuk menggunakan image yang bukan Alpine ya, yang biasa. Coba saya coba ganti yang ini ya, tag yang ini kita pull saja. Mungkin dia ini ya, file ini tidak ada ya. Ini kan pasti di kontainernya dibutuhkannya. Tidak ada modul Postgres-nya ini sepertinya. Jadi nanti kita jalankan dengan image yang ini dengan file config yang tidak berubah ya. File config-nya pakai yang sebelumnya saja. Jadi kita mount sama kayak sebelumnya, cuman image-nya pakai yang ini. Image-nya saya pakai yang ini ya. Bukan ini yang Alpine ya, yang ini nih. Oke. Jadi yang ini sama ya. Tinggal kita arahkan image name-nya saja. Seperti ini. Terus mount point-nya kalau yang versi itu ini ya, bukan RadDB tapi free radius. Ininya tetap ya. Jadi kalau tetap kayak gini, yang di kontainer karena ini udah ada isinya, FR327 sudah ada isinya, dia akan menimpa file yang directory yang ada di ini, di kontainer ya. Kita jalankan saja. Sebentar. Oh iya. Kenapa hostnya tidak saya rubah ya? Di sini networknya ya. Networknya adalah mainnet ya. Kita copy saja komen-komen yang penting. Coba kita jalankan. Ya, sudah bisa ya. Sudah bisa. Jadi memang tadi untuk query-nya tidak bisa waktu cek modul SQL-nya ya. Ini kita save dulu komen-komen yang penting di sini tadi ya. Sebentar, ini ya, 3 komen ini. Jadi komannya adalah networknya harus sama ya, network mainnet. Terus yang ini salah berarti ini ya. Untuk Postgres-nya belum kesimpan ya. Oke, sekarang saya penasaran dengan image yang Alpine kenapa tidak jalan. Command yang sebelumnya kita jalankan untuk image yang Alpine ya. Image Alpine adalah ini. Jadi tinggal kita ganti image-nya saja. Lain-lainnya sama. Coba.
bisa juga sekarang ya. Jadi kesalahannya tadi cuman di network, ternyata untuk Alpin juga jalan, tidak pengaruh ya. Jadi kesalahan bukan ada di radius tapi di kitanya ya ternyata. Saya ralat lagi, ternyata memang untuk versi Alpinnya tidak jalannya untuk Postgres-nya. Jadi untuk runningnya beda ya. Ini untuk Alpin, ini ETC-nya harus RAT-DB, dan kalau kita jalankan tidak bisa ya, error. Lipso-nya error. Sedangkan untuk yang standar tidak ada masalah ya tadi. Ini kita jalankan, cuman ininya sebentar, ininya beri radius biasa ya, ETC-nya. Terus image-nya juga yang standar aja, C8E. oke, ini jalan ya, pasti jalan. Kita pastikan kita search di lognya itu, kita coba ya, kita searchnya C Postgres. Tuh di sini ada, dia mencoba koneksi ke server kita dan berhasil, dan dia query untuk semuanya sampai selesai ya, berhasil. Jadi tadi sampai di sini ya pemilihan versinya atau image-nya. Kalau pakai yang Alpin memang kecil ya filenya, cuman tadi untuk Postgres tidak jalan. Jadi kita pakai yang standar saja. Mungkin dia di dalamnya adalah, nggak tahu, Debian mungkin. Pakai yang ini ya. Oke. Selanjutnya tadi itu untuk editing modul SQL-nya ya. Pertama, modul SQL harus kita masukkan ke folder enable-nya ya, mods enable. Bisa kita link. Awalnya kan di sini dia tidak aktif ya. Awalnya tidak ada di mods enable. Ini bisa di link atau di copy manual. Kebetulan tadi saya link ya, soft link. Terus untuk editnya coba saya tunjukkan sekali lagi. Tadi mungkin ada yang kelewat. Jadi yang diedit itu adalah ini ya, Postgres, ini penting, dialek. Terus ini ya drivernya, terus hostnya ini 4 ini, terus database ini database, terus kliennya kita tidak lagi menggunakan file ya, kliennya kita search aja klien. Ini yang terakhir untuk konfigurasi di SQL modulnya ya, ini mungkin ya. Nah ini harus yes, sebelumnya tidak yes. Ini seperti ini. Oke, itu yang kita edit. Terus ini lagi yang penting, kita edit radius.conf. Apa yang kita edit adalah untuk mendisablekan satu ini ya. Jadi ini sebelumnya adalah kliennya lewat file biasa, kita disablekan sehingga kliennya akan aktif melewati database, akan membaca dari database saja. Nah untuk menambahkan klien harus dari sini ya, NAS. Terus yang diisikan saya seperti ini ya, tadi server ini jangan diisi IP-nya, malah ini adalah virtual server ternyata. Jadi default ya, secretnya bisa bebas. Nah ini NAS name-nya ini yang baru kita isikan IP address. Jadi agak membingungkan ya ternyata memang, tapi ya seperti itu. Jadi ikuti saya seperti ini dan akhirnya akan jalan ya. Kita restart dulu, kita clear aja.
sampai tidak ada error ya. Oke, ini kita coba request dari sebuah klien, kita coba salahkan secretnya dulu. Misalnya kalau ini cap, ini tetap bisa masuk ya, reject biasa meskipun kita salahkan secretnya, karena sudah kita allow ya tadi. Jadi secret ini apa ya, coba kita cap, tetap ya bisa. Oke, jadi ini sudah bisa ya meskipun dapat akses reject. Kalau kita tambahkan username di sini akan di accept ya. Kita tambahkan username-nya misalnya, atributnya ada clear tag ya. Password di sininya wajib jangan sama dengan, tetapi titik 2 sama dengan. Passwordnya bebas, A juga, misal A ya, kita save. Nah seperti ini ya, kita coba A send, accept ya, sudah accept di sini. Kalau kita salahkan si secretnya, tetap accept. Kalau seperti ini, kadang-kadang secret tidak berguna ya. Nah secret berguna hanya kalau ini lewat pub ya, bukan cap. Kalau cap tetap masuk kayaknya ya, meskipun secretnya salah. Oke, jadi ini sudah jalan untuk Postgres, dan pre-radiusnya sudah connect dan berhasil autentikasi ya. Kita coba ini secretnya kita benarkan lagi, password yang kita salahkan, reject ya. Oke, jadi demikiannya untuk instalasi pre-radius. Terus SFTPD nya untuk modifikasi atau konfigurasi file ini biar enak. Terus Postgres sedikit ya modifikasinya, tadi cuman import, jadi penting juga import skemanya. Terus untuk adminer ini untuk ya manage database-nya. Nanti adminer bisa digantikan oleh user interface yang lebih user friendly, misalnya lewat PHP atau Node.js dengan web base bisa. Terus untuk komen yang pentingnya adalah ini 3 ini saya cantumkan nanti, sama ini ya, import database-nya ini untuk import database. Terus komen yang penting tadi itu 3 ini ya. Jangan lupa networknya ini harus sama, network mainnet semua, biar bisa koneksi ya lewat, tidak perlu mengingat IP address si container, tetapi berdasarkan hostname. Jadi hostname itu adalah ini hostname. Oke, mungkin cukup ya, cukup panjang mungkin ya videonya, tapi ini sampai berhasil ya instalasinya semuanya menggunakan Docker di platform Fedora Core OS.